perjalanan sih. Perjalanan, kenapa perjalanan maksudnya emang apa, saya pengen semuanya tuh nggak ada dead end gitu, nggak ada apa namanya, nggak ada ujung gitu. Makanya saat masuk tuh orang nggak ngelihat ruang dalam, tetap lihat ruang luar, sama ditemenin pohon-pohon yang dia pengennya sih buat jadi peneduh gitu ya. Jadi maksudnya peneduh atau roof sifatnya tuh nggak harus selalu apa ya, konstruksi gitu ya, nggak selalu atap gitu, atap hidup ya berarti. Terus juga apa, buat udaranya juga saling ngisi antar ruang. Dimana juga saya pengen sebenarnya namanya antar ruang tuh kita bisa langsung apa ya namanya ya, langsung berhubungan gitu, connecting, jadi masuk. Makanya tadi saya bilang saya pengen nggak ada ujung gitu, walaupun sampai akhirnya batas lahan sendiri gitu, kita masih ada arah lagi gitu, apakah kita mau ke kanan, kita mau ke kiri gitu. Akhirnya yang ngejawab adalah kebutuhan si aktivitas kita gitu. Kalau misalnya memang apa ya, masalah-masalah yang dihadapin banyak gitu, cuman kalau misalnya udah dengan konsep yang barusan saya inginkan, akhirnya itu bukan jadi sebuah masalah. Kayak misalnya kayak hujan dan lain-lain, justru itu malah signature-nya gitu. Kalau misalnya kayak sekarang masuk ruang keluarga juga sebenarnya pengen bisa lihat kalau misalnya ada aktivitas di dapur sama ruang makan gitu. Terus juga kalau misalnya masuk ruang makan sama dapur gitu, kenapa nggak ada sekat gitu. Sebenarnya klasik sih, saya kayak ingat saya waktu kecil gitu, saya nggak ngabisin makanan gitu, tapi akhirnya saya dengan rela, soalnya saya ngelihat ibu saya tuh meracik makanan tuh susah ya gitu, bikin bumbunya dulu dan lain-lain baru di serve ke saya gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya tidak ada sekat itu lebih hidup gitu. Kalau misalnya bibi juga misalnya manggil bibi minta bahan makanan ini gitu, dia datang dari sini gitu, sekaligus juga akhirnya jadi view gitu. Kalau kekhawatiran waktu project ini sebenarnya lebih ke penyikapannya aja sih sebenarnya. Saya waktu di tengah-tengah ini sedang dibangun, itu ada perubahan desain yang cukup signifikan. Terus akhirnya memaksa saya ambil keputusan yang nggak saya ambil. Jadi misalnya akhirnya mau nggak mau saya harus bikin misalnya tampak yang relatif bold gitu ya. Bangunan itu tipikal rumahnya tipikal, dia jadi sosok yang kontras di sini gitu. Akhirnya di situ saya khawatir ini takutnya apa ya, jadi mamprang sendiri nggak ya, kalau kata orang Bandung kan sekarang mau mamprang gitu ya, jadi kontras sendiri, belagu sendiri gitu. Akhirnya saya berpikir waktu itu, iyalah ini fungsinya itu udah beda gitu, mau nggak mau dia akan jadi kontras sendiri, akan jadi mamprang sendiri gitu. Tinggal harus saya manage aja semamprang apakah dia gitu. Superhero yang cocok tinggal di sini sih kalau menurut saya ya, itu Batosai. Orang hebat, namanya juga udah antero Jepang ya, Batosai tukang bantai gitu. Tapi orang-orang nggak ada yang tahu kalau Batosai itu yang mana sih mukanya gitu ya. Saya bakal switch dapur ini ke area samping, jadi kita nggak butuh tangga. Ini masa bangunan depan itu nggak ada, ini hanya langkah lepas dari semuanya. Jadi proporsi antara bangunan bangunan lahan itu 30% aja gitu.
Oke, untuk fitur disukai untuk rumah ini, saya paling suka di area tangga. Ya, tangga saya suka sekali itu karena apa namanya kayak seolah-olah dia ngambang gitu ya. Residensial, raw, privat.